Shalom, Ibu Bapak, Oma, Opa, Opung, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kita bersyukur kasih Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita sekalian. Dan saya berharap Oma, Opa, Opung, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus selalu berada dalam kondisi yang sehat di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami angkat pujian dan syukur kami ya Tuhan, atas kasih-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu, akan menenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang mengurapi kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu tinggal, menetap, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga saat ini terambil dari Kejadian pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 ICU di rumah sakit, dan untuk pasien-pasien yang kritis maka kita akan bertemu dengan alat ini, yaitu ventilator. Ventilator adalah alat bantu pernapasan berupa mesin yang dapat membantu menunjang pernapasan seseorang, khususnya bagi pasien yang kritis. Virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan virus yang menyerang saluran udara dan mengganggu fungsi kerja sel paru-paru kita atau paru-paru manusia, atau mengakibatkan infeksi pernapasan akut. Pada pasien COVID-19 yang parah biasanya akan mengalami kesulitan bernafas, dan karena itulah mereka membutuhkan ventilator ini untuk membantu mereka bernafas secara normal. Nah, ternyata harga ventilator itu sangat mahal. Harganya sekitar 500 sampai 700 juta. Dan mungkin itulah yang menyebabkan banyak pasien yang meninggal di awal-awal, karena kita atau rumah-rumah sakit di Indonesia kekurangan
ventilator untuk membantu pasien-pasien COVID-19 yang kritis. Kita bersyukur sekarang karena pemerintah Indonesia melalui PT Pindad dan juga lembaga-lembaga berhasil membuat ventilator yang harganya jauh lebih murah. Bisa ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada juga yang 100 juta. Sehingga rumah-rumah sakit tidak kesulitan untuk membeli ventilator demi membantu pasien-pasien yang kritis, terutama pasien COVID-19. Dan ini harapan besar kita sebagai bangsa Indonesia untuk melewati masa-masa kritis ini sehingga pasien yang membutuhkan ventilator bisa cepat mendapatkan. Sehingga ini juga dapat mengurangi pengobatan atau perawatan COVID-19 yang memang sangat mahal harganya, ratusan juta rupiah. Dan ini bisa membantu pemerintah dengan adanya inovasi alat ventilator yang murah ini. Jika alat ventilator sangat mahal, maka hal ini ingin memberitahu kita bahwa hidup, nyawa, nafas manusia itu sangat berharga atau tidak ternilai harganya. Pembacaan kita hari ini secara khusus ayatnya yang ke-7 juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidup, nyawa, nafas tidak ternilai harganya. Ada 3 penjelasan yang diberikan kepada kita agar kita lebih menghargai hidup, nafas, nyawa kita. Yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah. We are made in God, made of God. Allah menciptakan kita dengan membentuk kita seperti kerja tukang periuk atau tukang keramik atau para pemahat yang membentuk tanah, batu, kayu sedemikian rupa menjadi mahakarya yang indah. Allah membentuk, Allah membuat, Allah menyusun. Demikian kata-kata Ibrani yang dipakai untuk kata mencipta, membentuk, membuat, menyusun kita dari tanah, adamah kata Ibraninya, untuk tanah, sehingga kita memiliki tubuh berupa tulang dan daging, dilengkapi bagian tubuh-tubuh yang lain atau organ-organ tubuh yang lain. Kita adalah karya Allah, ciptaan Allah, buatan Allah, creation of God, made of God. Sungguh sempurna bagaimana Tuhan menciptakan bagian atau organ-organ tubuh kita yang memang saling berkaitan dan saling melengkapi, menunjang kehidupan kita. Kita bisa merasakan sendiri bagaimana otak, jantung, dan bagian-bagian tubuh kita atau organ-organ tubuh kita ini saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga membuat kita bisa beraktivitas menjalani kehidupan ini. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang fana. Tubuh yang berasal dari tanah mengingatkan kita bahwa kita memiliki hidup yang terbatas. Karena itu kita adalah ciptaan atau makhluk yang lemah, mudah rusak, sakit, menjadi tua, dan mati. Dalam Kejadian 3 ayat 19, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan begini kepada Adam, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu."
Kita adalah makhluk yang fana. Karena itu kita sangat bergantung pada kemurahan Allah Sang Pencipta. Kita sangat bergantung kepada kuasa Allah Sang Pencipta yang tidak terbatas itu dan kekal itu. Dan Allah Sang Pencipta kita melimpahkan berkat dan pengasihannya kepada kita yang lemah untuk menopang kehidupan kita. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang hidup. Dalam diri kita tidak hanya nampak karya Allah, dalam diri kita juga nampak kuasanya. Kuasa Allah dalam diri kita dinyatakannya dengan memberi nafas hidup, nefes haya dalam bahasa Ibrani-nya. Nafas hidup inilah yang membuat kita tidak hanya menjadi makhluk hidup, tetapi juga jiwa yang hidup. Melalui Roh Allah yang menghidupkan itu, kita dikaruniakan kehidupan, sehingga kita memiliki nyawa, memiliki nafas, dan memiliki jiwa. Sebagai makhluk berjiwa, kita bersifat rohani yang hidup karena hembusan Roh Allah dan terbuka kepada Roh Allah. Kita ingat ketika orang-orang Israel berkeluh kesah kepada Tuhan dan kehilangan pengharapan karena penderitaan akibat dosa mereka, karena mereka dibuang ke Babel. Kemudian Tuhan memberikan janji pemulihan, janji penyelamatan. Dalam Yeskiel 37 ayat 5, 6 dan 7. Ada kalimat yang penting dinyatakan di situ, aku akan memberi nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Inilah yang membuat kita menjadi manusia rohani, manusia religius, manusia beragama, manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi nafas kehidupan bukan hanya membuat kita bisa beraktivitas, bekerja, berkarya, namun membuat kita mengarahkan hidup jiwa kita kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, mengasihi Dia, serta melakukan kehendak-Nya. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan adalah Sang Pemberi kehidupan. Dia memberikan nafas hidup kepada kita. Namun kita sering kurang bersyukur, atau mungkin bahkan tidak bersyukur atas nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Padahal inilah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa saya mengatakan bahwa kita sering kurang bersyukur atas nafas kehidupan, atau mungkin lupa bersyukur, tidak bersyukur? Biasanya kalau kita bangun pagi, kita langsung bangun. Kita tidak berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu contoh yang sangat sederhana yang mungkin sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Padahal nafas kehidupan adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan. Cobalah renungkan, apabila kita pada pagi hari, apakah kita bisa bangun dari tidur jika tidak ada nafas dari Tuhan? Apakah kita bisa bekerja kalau tidak ada nafas dari Tuhan? Bisakah kita tertawa? Bisakah kita jalan-jalan lagi? Bisakah kita liburan? Bisakah kita berkumpul dengan keluarga, sahabat, dan teman kalau kita tidak bernafas?
Tidak bisa, kan? Namun hal ini sering kita lupakan atau abaikan dalam kehidupan kita. Tanpa nafas hidup, kita adalah orang-orang yang mati. Nafas adalah anugerah dari Tuhan yang membuat kita hidup. Ayub pasal 33 ayat 4 katakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Karena itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat ini kita masih bernafas. Dan lebih bersyukur lagi karena nafas dari Tuhan itu gratis, tidak perlu bayar, seperti ventilator tadi yang harganya sangat mahal. Kalau Tuhan memberikan tarif pada saat ini, tentu kita semua tidak ada yang sanggup untuk membayarnya. Ventilator saja sangat mahal, apalagi harga nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Walaupun kita sanggup membeli ventilator atau oksigen, tetapi jika Allah mencabut nafas haya di dalam kehidupan kita, mesin kehidupan kita otomatis off alias mati, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang mati. Dan oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya kita ini berhutang nyawa pada Tuhan, bukan hanya berhutang nafas pada Tuhan. Kenapa seperti itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, oma-opa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Karena kehidupan yang kekal juga Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita. Keselamatan di dalam Kristus Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Mengatasi kehidupan kita yang fana ini di dunia ini, Tuhan menjanjikan kita kehidupan kekal bersama Dia. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu, marilah kita menghargai hidup sebagai anugerah dari Tuhan, pemberian cuma-cuma yang tidak perlu kita bayar. Bahwa kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahwa berkat yang kita terima juga berasal dari Tuhan. Marilah kita menghargai kehidupan, karena tubuh dan kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Hidup hanya sementara di dunia ini. Marilah kita mengisinya dengan melakukan kehendak Tuhan dan terus berbuat baik seperti yang Dia inginkan. Efesus pasal 2 ayatnya ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, melakukan kebaikan, mengasihi Tuhan dan sesama. Inilah yang harus kita wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan sebagai syukur kita kepada Allah atas anugerah nafas kehidupan dan keselamatan. Sebagai bentuk kita menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oma, opa, opung, ibu, bapa, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa jika kondisi memungkinkan, maka dalam ibadah keluarga usahakanlah untuk berdiskusi dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Ada 3 pertanyaan
Yang pertama, setelah membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan hari ini, apakah yang paling berharga dalam kehidupan oma, opa, opung, ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih? Dan yang kedua, hidup ini hanya sementara. Semua kita pasti akan mati. Bagaimanakah saudara memaknai hidup yang terbatas ini? Yang ketiga, berikanlah contoh-contoh bahwa saudara menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Oma, opa, opung, ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepada Engkau, Tuhan Pencipta, Pemilik kehidupan, Penyelamat kami bersyukur. Terima kasih hari ini kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya kami tidak lupa diri atas identitas kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan, yang sungguh sangat bergantung kepadamu. Dan oleh karena itu mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menghargai nafas kehidupan dan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami dan tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Allah yang Maha Kasih, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Setiap oma, opa, opung, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, teruna, dan anak-anak, Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam seluruh aktivitas setiap hari. Tuhan memberkati mereka dengan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu setiap saat. Bahkan di dalam setiap pergumulan kehidupan akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong dan nyatakan pertolongan Tuhan melalui setiap orang, melalui siapa saja dan apa saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan kasih Tuhan Yesus Kristus memelihara kehidupan jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.